같은 나라에 태어나서 같은 언어로 말을 해서 참 행운이야, 참 다행이야. 세상에 당연한 건 없어. 괜찮은 옷을 입었던 날, 그렇게 너를 만났던 건 럭키야. 나 착하게. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wil Febriani dari kelas 2D dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Karawang. Gimana? Kalian masih pada di rumah aja kan? Sama, saya juga masih di rumah aja. Salah satu kegiatan yang saya lakukan di rumah aja yaitu membaca novel Ned vs Troublemaker. Nah, tujuan saya membuat video vlog kali ini yaitu ingin mengapresiasi novel Ned vs Troublemaker karya Putri Kusuma. Novel ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh penerbit Mukamedia. Tebal halaman novel ini sekitar 544 halaman. Saya akan menjabarkan unsur intrinsik dari novel ini. Ada sinopsis. Di sini terdapat seorang anak bernama Iriana. Dia dianggap sebagai seorang anak pembantu, padahal ia adalah anak yang mempunyai sekolah. Nah, sehari-hari Iriana tidak mempunyai teman. Dia selalu berkutat dengan bukunya dan tugasnya. Bahkan, ia sering dibully karena dianggap anak pembantu dan mengganggu kesejahteraan sekolah yang didominasi oleh kaum elit. Kemudian Iriana bertemu Anta, teman sekelasnya yang tidak pernah menyadari keberadaan Iriana. Anta, orang yang begitu sombong dan jahil. Dia juga pemalas. Namun ketika Anta bertemu dengan Iriana, dia sadar bahwa Iriana bukanlah seorang anak pembantu biasa. Kemudian seiring berjalannya waktu, Iriana dan Anta begitu dekat hingga mereka berpacaran. Setelah waktu yang cukup lama itu, keduanya bertemu kembali dan melanjutkan hubungan yang sempat terhenti. Keduanya akhirnya menikah dan mempunyai anak sesuai dengan keinginan Anta. Hingga akhirnya keduanya pun hidup bahagia. Tokoh utama dalam novel ini yaitu ada Anta dan Iriana. Kemudian tokoh tambahan ada Ibrahim, Indra, Irfan, Nala, Purtanto, Yoga Purtanto, Ziro, Raffi, Diki, Laras, dan lain lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Watak tokoh utama yaitu Iriana, sangat ramah, baik, cerdas, cerdik, dan sedikit licik. Watak Anta yaitu pemalas namun pantang menyerah. Kemudian ada si kembar Indra dan Ibrahim. Keduanya memiliki watak yang berbeda. Indra cenderung introvert dan Ibra cenderung hiperaktif. Tetapi keduanya sama-sama baik dan ramah. Kemudian ada watak Irfan. Irfan itu cenderung tekun, dewasa, ulet, pekerja keras, tetapi dia hiperaktif, terutama pada Iriana, yaitu adik perempuan satu-satunya. Alur yang digunakan dalam novel ini yaitu penulis menggunakan alur campuran. Kemudian saya akan bahas latar. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat yang digunakan dalam novel ini yaitu berada di Bandung, di Bali, di Yogyakarta, di sekolah, di rumah pohon, di TPU, di mall, di toko buku, kemudian di kafe, di rumah Iriana, di rumah Anta, di hotel, di villa, dan di rumah Eyang Iriana. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu yang digunakan dalam novel ini yaitu siang, pagi, sore, malam. Kemudian yang ketiga ada latar sosial. Semua tokoh dalam novel ini berasal dari kalangan elit, sehingga membuat sebagian tokohnya
berbuat semena-mena pada kalangan yang kurang mampu. Tetapi berbeda dengan Iriana, yaitu salah satu tokoh utama. Ia tidak menonjolkan dirinya sebagai orang elit, tetapi ia menonjolkan dirinya sebagai orang yang apa adanya, karena ia belajar dari pengalaman. Kemudian ada sudut pandang. Novel ini memiliki 22 bagian dan epilog. Pengarang menggunakan sudut pandang campuran. Mula-mula ia menggunakan sudut pandang orang ketiga, kemudian dalam bagian-bagian di dalam novel ini ia menggunakan sudut pandang orang pertama dan kadang ia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sehingga saya menyimpulkan bahwa pengarang menggunakan sudut pandang campuran dalam novel ini. Lalu ada tema. Pengarang menggunakan romance sebagai tema dalam novel ini. Lalu ada bahasa. Bahasa yang digunakan penulis dalam novel ini yaitu menggunakan bahasa tidak baku, tetapi masih sesuai dengan KBBI dan PEGI. Karena jika penulis menggunakan bahasa yang sangat baku, akan membuat pembaca merasa cepat bosan. Kemudian ada amanat. Menurut saya, amanat yang terdapat dalam novel ini yaitu penulis berusaha membangun peribahasa jangan pernah memandang buku dari covernya menjadi nyata dalam ceritanya, sehingga membuat pembaca berkaca pada cerita ini agar ia tidak lagi memandang rendah kalangan bawah. Tripit Kusuma berhasil membawa novelnya menjadi salah satu novel yang menginspirasi penggemarnya. Melalui tokoh Iriana, ia membuat penggemar berpikiran bahwa apa yang dilakukan Iriana adalah hal yang benar. Tidak semua kekayaan dapat membeli segalanya. Saya akan menjabarkan keunggulan yang terdapat dalam novel ini. Yang pertama, cerita yang sangat menarik. Menurut saya, cerita dalam novel ini begitu menarik. Yang terakhir, setiap bagian atau setiap bab dalam novel ini penuh dengan kejutan. Lalu, kelemahan yang saya temukan setelah membaca novel ini, yang pertama, mungkin halaman yang cukup tebal yang membuat pembaca sangat bosan membaca novel ini. Tapi, bagi kalian yang suka membaca, halaman setebal itu tidak akan membuat kalian terganggu. Dan juga akhir cerita yang mudah ditebak oleh para pembaca. Bagi kalian, Sobat Ambyar dan kaum bucin di Indonesia, saya sangat merekomendasikan novel ini bagi kalian. Karena novel ini memiliki akhir yang bahagia sesuai dengan keinginan kalian. Novel ini juga mengandung beberapa adegan yang sangat mengeluarkan air mata. Nah, buat kalian yang penasaran, ayo segera beli dan baca, karena kalian akan menemukan hal baru dan pemikiran baru tentang apa yang saya sebutkan tadi. Jangan pernah menilai buku dari covernya. Nah, sekian dulu ya video dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan, terapkan pola hidup sehat dan aktif. Jangan lupa berjemur di pagi hari dan selalu cuci tangan menggunakan sabun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 낡은 일기장 먼지를 털어내 문득 펼친 곳